Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artia Lestari, kelas 4 M1, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan relasi publik. Sistem Informasi SDM. Sistem Informasi SDM adalah prosedur sistematik untuk pengumpulan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan SDM. Sebuah sistem informasi SDM haruslah dirancang untuk menyediakan informasi. Kriteria informasi yang dikehendaki, yang pertama ada tepat waktu, kedua ada akurat, yang ketiga ada ringkas, yang keempat ada relevan, dan yang kelima ada lengkap. Laporan kegiatan bisnis dalam sistem informasi SDM, yang pertama ada laporan-laporan rutin, yang kedua ada laporan-laporan penyimpangan, yang ketiga ada laporan berdasarkan permintaan, dan yang keempat ada ramalan-ramalan. Keterkaitan antara SISDM dengan aktivitas SDM. Keterkaitan tersebut antara lain ada staffing, perencanaan SDM, yaitu ada perekrutan, seleksi, penempatan, perencanaan karir. Terus ada pemeliharaan, yaitu ada kompensasi, keselamatan dan kesehatan, dan hubungan kerja. Terus ada pemanfaatan, yaitu penilaian kerja dan standar prestasi. Dan terakhir ada evaluasi, yaitu ada analisis SDM, penilaian potensi, dan audit SDM. Kegunaan SISDM. Yang pertama ada memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksi di dalam perusahaan. Yang kedua ada menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosi, pensiun atau diberhentikan. Yang ketiga ada menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Komponen dasar SISDM, yang pertama ada fungsi pemasukan, yang kedua ada fungsi pemeliharaan data, dan yang ketiga ada fungsi keluaran. Sumber-sumber informasi SDM, yang pertama ada borang lamaran, yang kedua ada evaluasi kinerja, yang ketiga ada maklumat perubahan personalia, yang keempat ada tindakan-tindakan indisipliner, dan yang kelima ada daftar gaji. Audit SDM. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Latar belakang perlunya audit. Yang pertama, ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. Yang kedua, ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa suatu tujuan. Yang ketiga, ketika seseorang manajer baru yang bertanggung jawab atas departemen SDM. Yang keempat, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memaksa konsiderasi ulang manajemen SDM. Yang kelima, ketika suatu keinginan spesialis SDM untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM perusahaan. Norma audit. Yang pertama ada independensi atau kebebasan, yang kedua ada kemahiran jabatan, yang ketiga ada ruang lingkup audit, yang keempat ada pelaksanaan audit, yang kelima ada pengelolaan departemen audit. Sumber data audit SDM, yang pertama ada pemeriksaan fisik, yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada observasi, dan yang kelima ada pertanyaan pada klien. Alat riset audit SDM, yang pertama ada interview atau wawancara, yang kedua ada informasi eksternal, yang ketiga ada survei, yang keempat ada eksperimen SDM, yang kelima ada analisis sejarah, dan yang keenam ada audit internasional.
Pendekatan riset audit SDM, yang pertama ada riset terapan, yang kedua ada pendekatan komparatif, yang ketiga ada pendekatan otoritas pihak luar, yang keempat ada pendekatan statistik, yang kelima ada pendekatan kepatuhan, dan yang keenam ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran.